susah? Boy Nas. Udah aku panggil sayang aja ya. Hey yo, what's up? Welcome back to Nas Official. Yes. Jadi jangan lupa di subscribe ya buat subscribe ya buat semua, jangan lupa di subscribe, buat Waalaikumsalam. nggak kemana-mana ini. Enggak, kebetulan habis pulang jalan sama teman. Oh, boleh nggak saya mau nanya tentang apa sih tempat wisata yang paling bagus di Kalimantan itu di mana? Apa ya, di sini tuh nggak ada apa-apa. Bisa tempat wisata yang paling bagus gitu, yang wow gitu. Oh, Pulau Derawan, tau nggak? Itu Pulau Rawan apa itu? Pulau Danau. Derawan, ya? Seperti danau atau gimana? Enggak, dia pantai. Yo, dia pantai, oke. Terus Bagus sih, ada apa? Hotelnya di atas air, kayak gitu. kayak apa ya? Magic. Kayak resort. Ya, benar. Terus dia juga ada danaunya, isinya tuh banyak ubur-ubur gitu, tau gak sih? Ubur-ubur di hati kita gitu. Apa? Ubur-ubur di hati seseorang gitu ya kan. Gue punya tebak-tebakan. Oke, fine. Go. Kan kalau love itu huruf awalannya apa? Lo, L. Iya, L. Terakhirannya? You. Kok ketebak sih? Baca. Ya, orang gua udah sering main seperti itu sama bocah-bocah di sini. Bener sih ya. Kakak namanya siapa, Kak? Nama gua Boy Nas. Kok susah? Boy Nas. Udah aku panggil sayang aja ya. Nice. Ini bentukkan gua yang ngembalin apa lo yang ngembalin gua ini? Saling gombal-gombalan. Oke, by the way udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu atau gimana ini? Enggak, Apa sih? baru 20 tahun ya Allah. Oh, masih 20 tahun. Masa sih? Tua banget ya kelihatannya mukanya. Jadi dalam Oh, 20, berapa? 24. 24. Boros banget ya mukanya. Ya ada. Enggak sih, cuman hampir 24 sih. Saya lihat tuh kayak lebih kecantikannya berlebihan. Coba mundur sedikit. Wih. Oke. Oke, by the way, bentar. By the way, apa sih kesibukan Anda sekarang di dunia ini sebelum mati? Apa? Anda punya kesibukan nggak hidup di dunia ini sebelum mati gitu? Sibuk sih. Apa? Sibukannya apa? Sok sibuk atau sok sibuk menyibukkan diri terhadap Pendidikan. apa? Pendidikan pasti. Ya. Ya, kita hidup dalam pendidikan. Kita ngobrol aja pendidikan, belajar tentang public speaking, you know that. Ya, begitulah ceritanya. Udah, jalan, ngomong, diem gitu. Apa ya kesibukannya? Sebenarnya ya kerjaannya ya kuliah aja. Kerjaan Anda kuliah doang. Jalan sama temen. Terus nggak ada lagi kesibukan apa gitu? Nggak ada. Enggak, gua kasih kesibukan. Apa tuh? Sibuk mikir masa depan kita. Ya Allah, lancar banget dah Apa yang lancar? gombalnya. Enggak, gua orang baik, gak pernah gombalin cewek itu. Gua nggak tahu cara gombal. Kalau di Aceh tuh nggak boleh, yang cewek tuh harus pakai jilbab semua ya? Iya, ya benar dong. Kan Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya sangat kuat. Gitu. Bagus sih. Ya emang harus seperti itu. Emang itu ya. Itu. By the way, Iya. gini loh. By the way, Anda pernah tahu tentang apa sih Aceh itu? Pernah tahu nggak Aceh itu apa? Apa sih? Nggak pernah explore gitu. Enggak. Aceh itu terkenal dengan cambuk, tahu nggak? Oh, cambuk, hukuman cambuk. Apakah Iya, Anda tahu. mau dicambuk? Enggak lah, sakit gitu.
sakit diputusin sama pacar atau lebih sakit dicambuk gitu? Sakit dicambuk lah, realistis aja kita. Ya. Iya kan? Kalau disuruh pilih Iya. sakit gigi sama jadi putus cinta ya mending putus cinta kan? Waktu itu saya nggak belum berpengalaman namanya cinta. Saya belum Oh, berpengalaman nama bercinta, makanya saya tidak bisa menjawab dengan kata pertanyaan oh itu tadi. di sana nggak boleh pacaran ya? Ya, Sebenarnya di sini boleh boleh pacaran sih. boleh aja sih, cuman tergantung orangnya. Gue orangnya lebih nggak suka pacaran, sukanya langsung ngapain Entah. pacaran? Karena gue nggak mau buang-buang Tapi waktu. emang kalau pacaran tuh wasting time banget sih. Buang-buang waktu sih bagi gue ya, bukan bagi Iya. orang lain. Karena teman-teman gue Nggak apalagi juga. kalau hubungannya toksik, iya kan? Apa itu toksik? Nggak sehat aja gitu. Kayak misalnya ada yang ngelarang, misalnya cowoknya ngelarang, kamu nggak boleh ya jalan sama ini, sama teman kamu yang ini. Kayak dia tuh ngerasa temen si cewek ini nih ngasih pengaruh buruk gitu buat ceweknya. Padahal Sebatas udah teman. besar pasti bisa milih-milih temen lah ya. Ngapain juga kamu harus ngatur-ngatur gitu. Itulah yang namanya nggak enak ya pacaran. Pacaran itu membuat jadi diri seorang itu mengatur dengan hal-hal yang mana hal itu kita tidak bisa melakukan. Sorry to say, nggak boleh pergi sama dia, dia. Why not? Iya Itu kan? teman dari SMA, itu teman dari Iya. SD, SMP, itu teman kita. Dengan banyaknya temen, kamu punya banyak relasi gitu. Iya kan? Kalau kamu minta tolong ke sana, ke sini kan bisa enak. Apalagi kalau mau cari kerja, punya banyak temen. Iya kan? Iya sih, tapi kan apa ya? Beda orang sih beda pemikirannya. Beda orang itu beda karakter dan beda pemikiran. Iya, benar. Terus Tapi juga semakin dewasanya orang itu semakin males buat ada hubungan, buat iya pacaran. kebanyakan. Dan teman-teman saya tuh seperti itu juga ngomongnya. Terus gini loh, semakin dewasa kita semakin dikit teman, benar nggak? Bener, itu seleksi alam sih namanya. Semakin dewasa kita semakin sedikit teman dan semakin dewasa kita semakin nggak punya waktu untuk apa ya? Misal waktunya udah padat, malah dulu Iya, lebih waktu untuk jalan-jalan apa segala macam. Tapi sekarang kayak lebih apa ya? Kayaknya nggak ada, mending waktunya nih sangat sekarang. cepat berjalan. Iya, Nggak cukup waktu. Kalau misalnya dulu lebih waktu, ngerti nggak? iya, beda. Kayak aku ngerasa banget sih, waktu masih SMA sama sekarang udah kuliah tuh beda banget vibes-nya. Bedanya apa nih? Kalau SMA tuh, ya pelajaran masih oke, masih nomor satu. Cuman yang dipikirin tuh nggak yang sefokus itu gitu buat pendidikan. Oke, terus Paham gak sih? Tapi paham. kalau sekarang tuh pokoknya aku harus bisa gitu. Harus bisa, nilaiku harus bagus, harus punya banyak pengalaman, harus harus nyari temen yang banyak, harus punya relasi sana sini. Kayak gimana aku tuh nanti kalau udah selesai kuliah bisa bisa ngembangin diri gitu. Paham Iya nggak? sih gini loh maksudnya. Itu lebih ke gini. Itu bisa dibilang di saat kita sekolah itu kita lebih main-main, benar nggak? Iya, Kita nggak memikirkan untuk kedepannya gimana. Tapi di saat masa SMA, SMP itu kita lebih ke pergi sekolah, main, pulang sekolah, jalan-jalan sama udah. teman, nongkrong, udah. Itu doang. Hmm. Pas kelas 3 udah ngobrol segala macam, terakhir lah sama teman. Habis itu lulus, dia coret-coret baju, udah. Sampai di step by step kita masuk ke dunia kuliah, itu diuji semua. Disitulah kita untuk menjati diri sendiri. Benar. Itu disitulah kita kayak, oh dulu gua di saat sekolah gua nggak belajar ya gini. Gua Iya, jujur, benar. gua nyesal nggak belajar di saat sekolah itu, gua nggak boleh apa-apa. Dan gua nyesal nggak belajar dengan public speaking apa segala macam, enggak. Gua bisa Kayak ngobrol benar seperti banget. ini karena gua berinteraksi di saat di saat gua merantau keluar Aceh. Gua bisa ngobrol seperti ini dengan Anda ya kan. Ngobrol seperti ini berani, public speaking nggak terlalu baik, cuman sok-sok ngomong nggak jelas gini, sok-sok kepedean. Ya itu karena saya belajar dari sana di luar Aceh. Tapi gue jujur gue nyesal. Andai kan gue tahu dari dulu, gue nggak mungkin kayak gini. Gue harus belajar dari dulu public speaking. Hanya nyesel sih kayak menyia-siakan waktu SMA. Padahal tuh waktu SMA banyak kesempatan yang bisa diikutin gitu loh. Iya Buat benar. prestasi, lomba-lomba. Jujur waktu SMA tuh
aku malas banget buat ikut organisasi. Sama dong. Padahal itu penting kan, Iya, tapi tapi itu juga kayak nggak serius banget. Agak nyesel sih. ya nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang biarlah sekarang. Antara kita berdua. Dan sekarang tuh kayak di umur 20, masuk mau 20, kayak mikir nanti kalau udah lulus, kalau nggak dapet kerja gimana ya? Masa iya udah lulus masih jadi beban aja gitu? Iya kan? Jadi Anda sekarang tidak mau jadi beban orang tua di saat umur Anda sekarang udah beranjak 20 tahun. Iya, seenggaknya kita udah bisa tahu gitu gambaran kita tuh mau yang gimana. Entah mau usaha sendiri, bikin usaha sendiri, atau emang mau kerja sama orang dulu, nyari pengalaman. Gitu sih, bingung, sumpah bingung banget. Jadi Kalau saran mau gue, nyari kerja kan nggak segampang itu ya buat nyari kerja. iya benar. Jadi saran gue ya buat Anda ya kan. Apakah Anda udah pernah berpengalaman untuk kerja? Enggak. Makanya kayak pengen banget kerja libur semester ini, mau nyari part time. Coba aja. Kalau misal saran saya sih, kalau misal Anda ingin belajar tentang bekerja ataupun public speaking, lebih baik Anda belajarnya di hotel. Anda lamar sebagai you know pelayanan, pelayanan just like customer Yang di service, depannya customer service. administrasinya. Karena di situ berinteraksi dengan tamu dan bermacam-macam tamu kamu menghadapi. Saya sebagai resepsionis di hotel, jadi saya tahu cara mengobrolnya. Bener sih. Cuman pengen apa part time di kafe gitu sih, kayaknya Gak seru apa-apa. kan. Yang penting halal. Dan yang kedua kamu jaga sholat. Dan yang ketiga kamu tahu batas. Sebatas mana kamu sama berinteraksi dengan tamu. Iya. Bener. Ya namanya juga apa ya? Namanya kita niat baik bukan negatif. Ambil aja positif. Jangan pernah kamu save apa-apa itu negatif di otak kamu. Pasti error semuanya. Kalau misalnya kamu stopkan di otak kamu itu udah kamu save benar-benar nggak akan lagi di reset negatif, itu udah kelar tuh, error semua itu kamu. Mau kemana negatif, mau ke sini negatif. Apalagi di luar sana itu hidupnya lebih menganaskan. Kalau misalnya Anda Iya lebih bener memilih banget. Apalagi negatif, tau gak sih yang cewek-cewek sekarang suka nge-vape. Vape ya yang is gitu. okay Iya aja kan? sih, is okay juga nggak apa-apa. Dulu aku gak suka sih. Ya bagus, Kayak itu maksudnya ya, tergantung ya beda udah orang, sih. beda aja Ya sih. udah sih kayak Oh ya udah, aku tahu doang itu. bener. Penasaran boleh, tapi mencoba jangan. Bener. Iya benar, karena gini loh. Kalau misalnya Anda penasaran, Anda dapat ilmu dan dapat Iya, pengetahuan. pasti You know, cari tahu gitu kan. Ini tuh apa sih gitu. Iya kan? explore gitu. Lebih ke explore gitu. Lebih banyak tahu, kita lebih banyak pengetahuan itu bagus. Terus kalau misalnya kita nggak mau apa ya bertanya ataupun nggak mau penasaran tentang hal-hal yang seperti itu, kita nggak dapat apa-apa. Cuman kita nggak mau mikir apa-apa, nggak mau cari sesuatu yang mana sesuatu itu mau jadi ilmu kita, ya udah, don't. Bener, bener. Pokoknya apapun itu, apa tadi saya bilang? Lupa saya. Harus mau cari tahu. Kalau misal cari tahu Harus boleh. sering explore. Pokoknya explore lah, intinya lebih ke penasaran boleh, mencoba jangan. Bagus. Itu dengan hal-hal yang mana hal itu tidak bagus. Tapi kalau misalnya bagus, kenapa tidak kamu coba? Tapi kalau Mau misalnya nanya. kayak minuman apa segala macam, saran saya kalau misalnya Anda belum pernah, jangan. Cukup teman-teman saya yang pernah mengalami dan seperti saya. Anda harus stop. Karena nggak ada ujungnya itu. Bener sih. Udah lama kah main omenya? Saya sih belum. Saya main Ome ini udah lama, cuman nggak tahu cara ngobrol seperti ini dan cara buat konten dan cara untuk you what's up, welcome ke. Tapi emang kalau nyari temen yang kayak gini buat ngobrol, bener-bener ngobrol, itu susah. Jarang ya. Jarang tau saya ketemu orang-orang yang bisa diajak ngobrol. Seperti saya. Ya, Kenapa? Apakah saya bukan orang baik? bisa diajak ngobrol apa gitu ya kan. Kayak Nyambung gitu lu ya. pernah ngobrol sampai berapa jam? 2 jam lebih. Itu cuma ngobrolin tentang, tau gak sih? Nggak tahu itu apa ceritanya. Enggak. Oh, Jadi dia tuh dibunuh sama temennya, manajer, sama orangnya itu tuh
tamu VIP-nya gitu. Tapi dia tuh nggak tahu sebenarnya orang itu tuh Itu si ini muda ini. dari cerita nih, dari cerita. Iya, Ya, oke, iya, lanjut, lanjut. artis. Oke, lanjut. Terus, Terus banyak konspirasinya gitu kan. oke. Temennya ini tuh bilang, si manajernya ini bilang kalau sebenarnya dia itu waktu lagi pipis di belakang di belakang apa Toilet. sih, speed speedboat. Nah Oke. itu dia jatuh terus tenggelam. Sedangkan orangnya tuh jago berenang. Terus, Jadi itu nggak mungkin banget kan dia tenggelam itu di sungai dan malam hari gitu. Banyak sih kayak kejanggalan-kejanggalannya. oh yang Coba cari kejadian di yang Google. itu yang perahu itu kan? Iya iya benar-benar. Oke, tahu. Banyak Itu banget kan gua itu pernah kejanggalannya. lihat sih, pernah tahu, cuman nggak mau cari informasi karena gua kecuali yang kemarin itu meninggalnya almarhum Erit, itu gua cari tahu karena kata-kata dari ibu dia membuat saya jadi tersentuh. Oh iya. Dan kalau menurut aku ya, yang almarhum Eril itu mungkin dia kayaknya Keseret arus ya. keram nggak sih? Keram nggak sih kakinya? Nggak tahu juga kayaknya keseret arus sih. Karena kebanyakan ada juga yang daerah saya pun keseret arus, ada juga keseret arus pas mau berenang. Karena air itu nggak stabil, di atas sama di bawah itu nggak stabil kebanyakan biasa. Apalagi kan suka biasa di kalau misalnya danau-danau apa itu, atau nggak air pusing-pusing gitu ya. Oh iya. Nah, tapi kita nggak tahu ya. Itu lebih ke ajal, ajal sih ya. Iya, iya sih sebenarnya Tapi iya. gua Tapi jujur kalau mau yang bener-bener dipikir, apa? dia kalau orang yang hanyut itu kan biasanya bisa aja dia kayak ngikutin arusnya kan. Iya benar. Jadi makin kesini dia makin nepi gitu. Cuman ya nggak tahu sih ya mungkin ada apa gitu makanya dia tenggelam. Biasa kalau misal daerah saya itu per tahun, setiap tahun ada aja yang meninggal satu orang di tempat. Bisa kayak danau apa segala macam itu pasti ada. Kalau bisa udah banjir, kalau bisa banjir, satu orang udah meninggal, diambil, udah itu surut airnya. Surut ya daerah saya juga biasanya kayak gitu. Kenapa itu? Itu kayak tumbal gitu kan. Nggak tahu juga sih. Katanya sih orang Jawa itu kalau Banyak bisa, yang bilang sih kayak gitu, cuman kayak nggak mau mikirin juga gitu ya udah. ya itu kita positif aja, lebih ke ajal kita udah. Iya, udah Tapi kayak bisa udah aja lah. kata-kata, pokoknya ada lah. Lu pernah baca nggak kata-katanya? Yang waktu Undang ibunya mau pamit. pulang ke Indonesia, Waktu pulang ke Indonesia. itu sedih banget. Itu Aku kata-kata juga benar-benar nangis. tersentuh. Nah, Nah, itulah seorang ibu terhadap anaknya, kasih sayang. Makanya selagi masih ada orang tua, itulah. tapi emang sedih banget sih. Dia kan kemana sih itu dia? Dia sih Negara emang ke apa? Swiss, dia emang kuliah di Oh ya, sana. dia ke Swiss tuh buat S2 kan. Hmm. Terus meninggal, ya Allah kasihan. Padahal tuh dia di luar negeri, kuliah di luar negeri karena adiknya pengen kuliah di luar negeri kan. Jadi biar adiknya bisa kuliah di luar negeri, dia juga kuliah di luar negeri gitu. Tapi emang kalau udah aja mau ya, Iya, karena yang memang penting udah kita ada nggak bisa doakan yang dapet. terbaik ya. Semoga ya Iya, dia. Tapi alhamdulillah lu dia ditemunya masih utuh. Ngerti nggak maksudnya? Masih utuh. iya, Itu masih satu utuh. Karena emang katanya jarang ada fauna kan di situ di sungainya dan dingin juga. mungkin itu ya. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Pokoknya semoga dia tenang di sana apa selama. Karena ada juga daerah saya itu ada juga yang meninggal kemarin, anak kecil jatuh di sungai. Kasihan sih. Seret. Makanya saya tersentuhnya dari kata-kata ibu dia itu benar-benar kayak tumbal. Misalnya kayak satu peluru yang mana peluru itu benar-benar kena di hati saya. Itu sedih banget Itu yang peluru waktu itu sangat mamanya bilang, tajam peluru itu dari kata-kata ibu si Eri. yang mamanya bilang mama balik ke Indonesia dulu ya, itu Pamit, sedih pamit ya. banget. Iya pamit. Iya sedih banget sumpah. Sedih banget itu. Sampai orang ini kan edit itu di kata-katanya. Sampai ada foto, tahu nggak fotonya saat pertama kan fotonya di depan. Terus di belakangnya ditaruh kata-kata. Tahu nggak kata-kata yang ibu mau pamit itu? Terus ada lagu-lagu yang gue sih pertama kali baca apa ya kata-kata dari ibu dia itu benar-benar kayak lemas loh. Sedihnya tuh gimana sih? Sedih banget sumpah, sedih banget sumpah. Iya. Itu adanya juga ke bawah arus kan, tapi diselamatin sama Oh orang. berarti berdua ya berdua harus ya. Berdua. Terus adiknya diselamatin sama orang. Terus Waktu mau selamatin Erilnya tuh nggak sempet lagi gitu.
Ih, sumpah kalau jadi adiknya trauma banget gak sih? Apalagi Kan kayak kamu berenang sama kakakmu nih bareng gitu. Gak nyangka, di depan sedih mata banget. hilang sekejap. Iya, di depan mata. Ya Kasian. apa, kita positif aja sih, karena kita tidak luput yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan keadaan yang sama. Iya sih. Ya dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Ya mau gimana pun ya udah jalanin aja. Yang penting satu sih, hidup ini kita salatlah engkau sebelum engkau disalatkan. Kita nggak kata-kata ya. Salatlah kamu sebelum kamu disalatkan, dan salatlah kamu sebelum kamu disalatkan dan akan pulang ke mana alam itu sangat gelap. Iya bener. Sebelum menutup mata, untuk selamanya di dunia ini akan meninggal kenang-kenangan dan masa-masa yang malah hidup, dan akan kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan di dunia. Kayak gue kayak pidato gitu ya. Yo, Bye. bye. Semangat. Semoga banyak yang subscribe. Besok. Subscribe dong guys. Oke, sip. Thank you ya.